Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu bisa baik, nafsu itu bisa buruk loh ya. Ini dalam konteks ini nafsu yang buruk. Jadi nafsu ammaru bisu, nafsu yang inginnya nggak baik, nafsu ingin mangan terus, nafsu ingin tidur terus, sampai sholatnya ketinggalan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya. Nafsu ini ditanyai oleh Allah setelah diciptakan, wahai nafsu, menghadap kepadaku, nggak jawab. Dipanggil sama Allah nggak jawab. Disuruh, wahai nafsu, hadap ke belakang, nggak jawab meneh. Mokong nafsu ini. Terus akhirnya oleh Allah, nafsu ditanyai, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Katanya Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya menjawab, ana wa anta. Katanya nafsu. Loh, saya, engkau. Sombong ini nafsu ini. Katanya Allah, oh ente ini harus dimasukkan ke neraka jahanam dulu. Nah, akhirnya sama Allah nafsu ini dimasukkan ke neraka jahanam dengan kurun waktu 100 tahun untuk memberikan pelajaran pada nafsu. Setelah nafsu ini dimasukkan ke neraka jahanam, nafsu diangkat oleh Allah. Diangkat lagi, ditanyai lagi sama Allah, wahai nafsu, man ana wa man anta. Hei nafsu, aku siapa, engkau siapa? Saya tetap jawabnya ana wa anta. Ya aku. Saya, engkau. Kamu. Jawabnya Gusti Allah. Akhirnya nafsu ini sama Allah dimasukkan ke neraka kelaparan. Allah Subhanahu wa taala membuat neraka yang bisa menyebabkan kelaparan. Dimasukkan di situ 100 tahun. Setelah 100 tahun akhirnya ditarik lagi, ditanyai oleh Allah, nafsu, ya apa saiki? Gimana sekarang? Nafsu mengakui bahwa ana abad wa anta khaliq. Katanya nafsu, saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Karena kisah inilah Allah Subhanahu wa taala akhirnya mewajibkan kita untuk menahan nafsu dengan berpuasa. Ini gara-gara kita harus wajib puasa. Ini kisahnya. Juga diceritakan lagi qila al-hikmah. Cerita ini juga diterangkan di Lawami'ud Durar fi Hadkil Astar Al-Mukhtasar. Ini karangan Syekh Muhammad bin Salim Al-Majlis ala Madhab Al-Maliki. Matanul kitab juz 1 halaman 82. Ini kisah yang kedua, kenapa kok difardukannya atau kenapa kok diwajibkannya puasa selama 30 hari. Kenapa sih puasa Ramadan itu kok harus 30 hari? Kok enggak Sya'ban ada 10 hari gitu ya? Kenapa kok enggak Syawal juga? Karena ada di hadits lain, barang siapa yang mengikutkan 6 hari setelah Ramadan ya, 6 hari setelah Ramadan, jadi 6 hari di bulan Syawal, maka Allah menetapkan baginya, menuliskan baginya seperti puasa 1 tahun penuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini mewajibkan umat Nabi Muhammad puasa 30 hari? Kok tidak 40 hari, kok enggak 15 hari, kok enggak 10 hari saja? Ini ceritanya. Yauman apa nih dinane? Anna abana saat temeni bapak kita Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, lama
mangan sinten Nabi Adam fil jannah ing dalam swarga minas syajarati saking pohon bakia netepi fi jaufi ing dalam jaufi migdaru salasina apa kira-kirane 30 apa nih yauman dino nih falamma taba mongko semangsane tobat. Sebentar lagi nanti saya artikan ya, saya maknani dulu ini. Taba tobat ilallah maring Gusti Allah taala alimul sunna Allah amara mongko merintah sinten Allahu ing Nabi Adam bisaumi kelawan poso salasina ing 30 yauman apa nih dinani. Bila ya lihat kelawan mengini yaum salasin li'anna ladzah in li'anna ladzatid dunya karena sak temeni enake lezatnya dunia arbaatun iku ana 4 ada 4 siji at-ta'amu mangan wa syarabu lan ngombe wal jima' lan jima' wan naum lan turu fa innaha monggo sak temeni arba iku hijab penghalang lil abad maring hamba anillah saking Allah taala alimul Allah wa furidu lan dan fardhu akan ala Muhammad ing atase Nabi Muhammad wa ummatihi lan ummati Nabi Muhammad bin nahari kelawan dinoe wa ubiha siang hari ya wa ubihalan dan menangaken al aklu apa mangan bilaili kelawan wengi wa huwa lan utawi akla iku fadlun minallah keutamaan dari Allah wa karamun alaina lan kemuliaan bagi kita. Cerita yang kedua, kenapa kok puasa ini diwajibkan bagi kita selama 30 hari? Menurut kitab Durratun Nasihin ini juga diterangkan di kitab Lawami'ud Durar fi Hadqil Astar Al-Mukhtasar di matan kitabnya karangan daripada Syekh Muhammad bin Salim Al-Maliki halaman 82. Jadi dulu Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu setelah memakan buah di surga ya, memakan buah khuldi ya, Nabi Adam ini disuruh turun ke bumi. Dan Nabi Adam ini bertobat sama Allah, bertobat. Karena itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diminta untuk berpuasa. Karena apa? Karena sisa dari makanan khuldi ini masih nyantol di sini, nyantol di gulu nih Nabi Adam selama 30 hari. Oleh karena untuk menghilangkan itu, Allah Subhanahu Wa Taala meminta Nabi Adam berpuasa 30 hari. Karena apa? Karena untuk menghindari lezatnya dunia. Apa lezatnya dunia? Lezatnya dunia itu ada 4. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga jima, yang keempat tidur. Kalau memang mau Nabi Adam ini ingin benar-benar bertobat kepada Allah, Nabi Adam harus menghindari 4 hal itu selama 30 hari, malamnya dan harinya, siang dan malam. Itu puasa terus. Ini khusus Nabi Adam. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad diminta untuk berpuasa. Tapi keutamaan dari Allah, rukhsah yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad adalah puasanya hanya di siang hari. Di malam hari boleh. 4-4-nya boleh. Kenapa ini? Ini keutamaan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi inilah yang menyebabkan fardu puasa 30 hari. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum maksudnya juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Cerita tentang keutamaan bulan Ramadan ini juga diceritakan hukiyah dan ceritakan anna majusiyan. Sak temeni wong majusi, ada orang majusi ra'a ibnahu ningali sapa majusi ibnahu ing anake majusi fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan yakulu mangan sapa majusi ibnah fisuk ing dalam pasar fadoroba mongko gepuk
sinten Majusi hu ing ibnah. Wa qala lana dawuh sinten Majusi hu ing ibnah lima krono opo lam tahfat orang jogo siro hurmatal muslimin ing kemuliaane wong muslim fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Famata mongko mati sapa al Majusi Majusi. Faro'a mongko ningali mimpi sapa alimun wong kang alim fil manami ing dalem turune ala saririn ing atase amben al izzah kang mulya. Ini saya baca maknani dulu, setelah itu saya artikan bahasa Indonesia. Fil jannati ing dalam swarga faqala mongko dawuh takon sapa alimun wa alim. Alasta Majusian ana to ana engkau kah ana to sira Majusian iku wong Majusi, agama Majusi. Faqala jawab sapa Majusi bala nggih. Iya. Walakin lan tetapi ini sami'atu krungu ingsun waqtal maut ing dalam waktu mati nidaan ing panggilan undang-undang min fauqi saking dhuwure ingsun ya malaikati malaikat ingsun la tatruku aja ninggal sira hu ing majusian hale dalam keadaan majusi fakrimu mongko mulyaaken sira hu ing majusi bil Islam kelawan Islam bihormati Ramadan kelawan oleh menghormati bulan Ramadan. Fal isyara mongko utawi isyara andal majusi sak temene majusi lamaktaroma semangsane mulyaaken sapa majusi Ramadan ing bulan Ramadan wajadal iman mongko nemuaken ing iman. Fa kaifa mongko kaya apa biman kelawan wong soma kang poso sapa man waqtaroma lan mulyaaken sapa man hu ing Ramadan. Ada suatu kisah bahwasanya dahulu ini ada seorang majusi. Cerita majusi ini juga diterangkan di 3 kitab yang berbeda selain di kitab Durratun Nasihin. Ini nanti bisa dicek ya, karena majusi yang diampuni dosanya ini sempat menjadi perdebatan bahwa ini nggak ada ceritanya, cerita palsu. Ini juga diceritakan di dalam kitab Bustanul Fuqara wa Nuzhatul Qira lil Musannaf Shalih bin Abdullah Al-Ma'ruf juz 1 halaman 331. Yang kedua di kitab Salwatul Arifin karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, halaman juz 1 halaman 269. Yang ketiga di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntahubun Nafais karangan Abdurrahman bin Abdussalam As-Sofuri. Ceritanya seperti ini. Dulu itu ada seorang Majusi. Majusi mempunyai anak. Anaknya ini makan di tengah-tengah pasar, di tengah keramaian. Melihat anaknya makan di tengah keramaian ini, Majusi tadi manggil, dipukul itu anak tadi. Ngucap Majusi ini, lima lam tahfat hurmatal muslimin. Kenapa sambil gepuk tadi bilang, kenapa engkau tidak menghormati orang-orang muslim yang sedang berpuasa? Ini Majusi ini marahi anaknya yang sedang makan di pasar. Setelah itu berselang kemudian Majusi ini meninggal, lalu dia meninggal ya. Ada seorang alim ini, faro'ahu alimun, ada seorang alim di daerah situ bermimpi keadaan Yahudi ini. Jadi bermimpi Yahudi tadi. Akhirnya ditanyai, lihat keadaannya baik, berupa baik, tidak disiksa, berada di tempat yang mulia, di singgasana. Kaget ini orang alim tadi yang bermimpi ya Majusi tadi. Loh, alasta Majusi ya, loh, engkau kan orang Majusi, kok bisa sampai derajat bagus seperti ini? Harusnya kan kau disiksa, katanya orang alim tadi yang bermimpi. Dijawab oleh Majusi, iya, bala. Akan tetapi ketika saya nazar, ketika saya mau meninggal, itu ada suara dari atas saya.
Suara itu bilang kepada malaikat, ya malaikati la tatruku majusiyan. Wahai malaikatku, jangan tinggalkan majusi itu. Jangan tinggalkan majusi itu dalam keadaan majusi, dalam keadaan beragama majusi, musyrik. Karena muliakanlah dia dengan Islam. Jadi dengan kata lain, majusi ini masuk Islam. Kenapa? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Jadi isyaratnya adalah majusi ini menemukan hidayah karena dia memuliakan bulan Ramadan. Majusi ini diampuni oleh Allah, diberikan derajat yang sangat mulia, luhur, karena keutamaan bulan Ramadan. Nah sekarang, bagaimana dengan kita orang Islam, kita orang iman, orang yang beriman kepada Allah, kita melaksanakan puasa, kita juga sholat, apa tidak lebih gitu? Ampunan-ampunan Allah untuk kita. Kita harusnya bersyukur kepada Allah telah diberikan iman dan Islam. Intaha zubdatul majalis, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, demikian tadi ngaji Durratun Nasihin, dan ini pula juga sebagai pungkasan live akhir saya ngaji Durratun Nasihin. Untuk besok di live streaming Santri Unisma akan dilanjutkan dengan ngajinya Ustadz Zobi besok, Ustadz Zobi MPD, dan lusa insya Allah dilanjutkan dengan ngajinya Ustadz Muhammad Yunus Al-Hafidh. Dan insya Allah saya akan membahas tuntas terkait dengan rahasia-rahasia puasa pada hari Sabtu insya Allah tanggal 2 Mei di jam yang sama, jam 8 malam di IG saya sendiri, dengan acara dari JKH Unisma. Monggo hadir di sana, kita akan berdiskusi bersama terkait dengan rahasia-rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa sih rahasia-rahasia puasa itu? Ya, akan kita bahas di sana pada hari Sabtu tanggal 2 Mei di jam yang sama, jam 8 malam. Kita akan baca istiqomah kita, membaca doa Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Rabbana aqbalna fi lailatil ghufran. Ya Rabbana aqbalna fi lailatil ghufran. Aqbalna fi lailatil ghufran. Ya Rabbana aqbalna fi lailatil. Ya Rabbana ihfazna fi syahrina Ramadan. 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 Ya Rabbi samihna في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا. يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان. في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا ادخلنا في
Rabbi salimna min lahbatin niran min lahbatin niran ya Rabbi salimna ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an anfa'na bi barakatil Qur'an ya Rabbana anfa'na ya salam sallimna min awaiki aqatna ya salam sallimna min awaiki aqatna sallimna min awaiki aqatna ya salam sallimna Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar ya Allah bina naltaqi 'indal habibin nabi ya Allah bina naltaqi 'indal habibin nabi naltaqi 'indal habibin nabi عند الحبيب النبي نريد بحوض النبي الله مع الورد نريد بحوض النبي الله مع الورد النبي الله مع الورد نريد بحوض النبي الله مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين في زمرة أحمد محمد سيدي المرسلين في زمرة أحمد محمد سيدي المرسلين سيدي المرسلين في زمرة أحمد محمد سيدي المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم نادي أحوالنا وحسن أفعالنا واحلنا من الفقر والذل والعصمنا من البلاء والوباء والطاعون والكورونا ومن شر الأعداء والشياطين ونفس الأمراض بالسوء اللهم سلم ظالم جميع أمورنا والدنيا والدنيوية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء والسقط وموت شماتة الأعداء اللهم إن حول وحول الأحوال حول أن يصحن الحال يكثر النوال يحلق جميع الأفعال ووفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأفعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يفرق الفرقان مفزع القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian tadi kita ngaji Dhurratun Nasihin dan live pada malam hari ini. Saya Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda semua dimanapun Anda berada dan memberikan kesehatan, kebugaran, kelancaran, kemanfaatan, keberkahan dalam segala hal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk santri Ainul Yakin, jangan lupa besok ngajinya Ustaz Zobi, lusa ngajinya Ustaz Yunus Al-Hafidh. Dan insya Allah saya akan membahas rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali pada Sabtu 2 Mei jam 8 malam insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah wa naqsulana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.